Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai materi hari ini, sebelumnya saya absen dulu ya. Ini yang belum masuk siapa ya? Udah semua ya? Pak Cukino sudah, Bu Warsini sudah, Bu Era sudah, Bu Tati Megayuli sudah. Oke, kita semua sudah masuk. Terima kasih untuk kesempatan hadir pada hari ini. Langsung ke materi selanjutnya, yaitu tentang kita doa dulu biar materi kita dapat kita serap dengan baik. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, langsung saja ke materi. Saya share screen terlebih dahulu. Sebentar Bapak Ibu ya. Ya, materi yang ingin saya sampaikan untuk hari ini, pelaksanaan in-house training tentang materi pembelajaran orang dewasa. Jadi di sini kita sama-sama tahu, kita sendiri sudah dewasa, maka perlu kita memahami bahwasanya pembelajaran orang dewasa itu ada tahapan-tahapan atau plot-plotnya gitu ya. Yang pertama, pengertian pembelajaran orang dewasa. Yang kedua, teori pembelajaran orang dewasa menurut Knowles. Yang ketiga, karakteristik belajar orang dewasa. Dan yang keempat, prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa. Di sini saya sampaikan tentang pengertian pembelajaran orang dewasa. Andragogi yang pertama ya, berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani. Yang pertama aner atau anri ya, yang berarti orang dewasa. Yang kedua agogi atau agogus, yang berarti memimpin atau membimbing. Jadi andragogi dapat diartikan sebagai memimpin atau membimbing orang dewasa. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya ya, nomor 2 yaitu tentang teori pembelajaran orang dewasa menurut Knowles. Nah, di sini ini belum ada yang lahir kayaknya, ini yang 1913 ini sampai 1997 ya, merupakan seorang pendidik asal Amerika Serikat. Ia dikenal dengan teori tentang pendidikan orang dewasa atau yang biasa disebut dengan andragogi yang seperti saya sebutkan di awal tadi. Menurut Knowles, andragogi adalah seni dan ilmu pembelajaran orang dewasa. Karena itu, andragogi mengacu pada segala bentuk pembelajaran orang dewasa. Seperti itu untuk teori andragogi. Berikutnya, ya, langsung materi berikutnya tentang karakteristik belajar orang dewasa. Pada tahun 1990, Knowles membuat 4 asumsi tentang karakteristik pembelajaran dewasa yang berbeda dari asumsi tentang karakteristik pembelajaran anak. Pada tahun 1984, Knowles kemudian menambahkan asumsi yang kelima. Ya, di sini ada pembagiannya. Yang pertama ada motivasi belajar, konsep diri, pengalaman, kesiapan belajar, orientasi belajar, dan motivasi belajar. Jadi ada 5 tambahan yang
disampaikan pada tahun 1984 oleh Knowles. Seperti itu Bapak Ibu ya. Sama-sama kita pelajari bahwasanya ada tambahan 5 materi berikutnya. Ya, di sini karakteristik belajar orang dewasa. Yang pertama konsep diri. Jadi ada konsep diri, ada pengalaman, ada kesiapan, ada orientasi belajar dan motivasi belajar. Dalam konsep diri diistilahkan seperti orang dewasa memiliki konsep diri untuk menjawab atau bertanggung jawab terhadap keputusan-keputusan atas hidupnya sendiri. Karena itu ketika seorang individu bertumbuh dewasa dan matang, konsep diri mereka akan bergerak dari individu dengan pribadi yang tergantung kepada orang menjadi individu mandiri sehingga dapat mengarahkan dirinya sendiri. Jadi ada perubahan ya dari yang tadinya tergantung orang lain menjadi tergantung pada dirinya sendiri. Seperti itu untuk konsep diri. Lanjut, pengalaman. Dalam pengalaman, orang dewasa memiliki pengalaman yang lebih banyak dan beragam daripada anak-anak. Melalui pengalaman tersebut, orang dewasa memperoleh identitas diri. Karena itu, pengalaman yang diperoleh dapat menjadi sumber belajar yang berharga bagi orang dewasa. Ya, itu pengalaman yang disampaikan oleh Knowles. Berikutnya tentang kesiapan belajar. Pada saat manusia dewasa, kesiapannya untuk belajar semakin meningkat, berorientasi pada tugas yang berkembang dari peran sosialnya di masyarakat. Dengan demikian, orang dewasa sudah memiliki kesiapan untuk mempelajari hal-hal yang perlu diketahui, hal-hal yang dapat dilakukan agar dapat mengatasi segala situasi di kehidupan nyata secara efektif. Orientasi belajar, sekarang kita masuk ke orientasi belajar Bapak Ibu. Sebagai individu yang dewasa dan matang, perspektif waktu orang dewasa berubah dari penerapan pengetahuan yang tidak seketika menjadi penerapan segera. Karena itu orientasi belajar dari orang dewasa pun bergeser dari yang mulanya berpusat pada materi pembelajaran ya menjadi berpusat pada masalah. Seperti itu. Jadi ada 3 hal yang sudah kita sampaikan tadi, konsep diri, pengalaman, sama kesiapan belajar. Selanjutnya yang keempat, tentang orientasi belajar. Sebagai individu yang dewasa dan matang, perspektif waktu orang dewasa berubah dari penerapan pengetahuan yang tidak seketika menjadi penerapan segera. Penerapan segera, karena itu orientasi belajar dari orang dewasa pun bergeser dari yang semula. Oh, ini udah tadi ya. Oke, berarti nomor 5 ya, nomor terakhir tentang motivasi belajar. Semakin dewasa dan matang seseorang, maka dorongan belajarnya lebih berasal dari dalam diri atau motivasi internal. Keinginan untuk dapat meningkatkan kepuasan kerja
harga diri, kualitas hidup, dan sebagainya menjadi motivator yang paling ampuh. Ya, jadi dari 5 yang disampaikan karakteristik orang dewasa yang disampaikan oleh Knowles, paparannya seperti ini Bapak Ibu. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ini ada prinsip-prinsip yang perlu kita ketahui tentang prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa. Masih menurut Knowles pada tahun 1984 menyarankan 4 prinsip yang diterapkan pada pembelajaran orang dewasa. Yang pertama, keterlibatan. Di sini tentunya kita selaku orang-orang dewasa sangat paham ya, kita memang perlu dilibatkan dalam suatu pembelajaran. Ya, jadi supaya mungkin karena memang udah zamannya atau karakteristiknya orang dewasa, maka dengan dilibatkan kita akan mudah untuk belajar. Yang berikutnya adalah tentang pengalaman. Jadi orang dewasa ini tentunya pengalamannya banyak dan itu perlu di-sharing ke teman-teman yang lain. Untuk itu pengalaman-pengalaman seperti itu perlu disampaikan. Berikutnya yang ketiga yaitu relevansi dan dampaknya bagi kehidupan. Nah, di sini juga demikian. Yang keempat, berpusat pada masalah. Jadi mungkin seringnya orang-orang dewasa itu mengatasi masalah-masalah yang ada dalam hidupnya, membuat orang-orang dewasa itu mudah untuk belajar ketika dipusatkan pada sebuah masalah. Mungkin seperti itu. Ya, lanjut. Yang ke-9, slide ke-9 ya, prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa masih yang penjabarannya dari tadi yang pertama, yang di poin 8. Ini penjabarannya tentang keterlibatan yang seperti saya sampaikan tadi. Orang dewasa perlu dilibatkan. Ya, dilibatkan dalam perencanaan dan penilaian pada saat pembelajaran. Ya, seperti saya sampaikan tadi. Kita perlu dilibatkan untuk melibatkan orang-orang dewasa dalam kondisi perencanaan dan penilaian itu saat-saat pembelajaran. Terus pengalaman atau termasuk kesalahan menjadi dasar pada aktivitas pembelajaran. Jadi hal-hal kesalahan-kesalahan yang kita lakukan itu justru menjadikan modal untuk kita belajar. Loh, saya kok salah gitu kan? Salah saya apa? Masalahnya apa? Tempatnya harusnya saya seperti apa, kan seperti itu. Jadi dengan banyaknya kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, tentunya itu akan memudahkan kita untuk menyelesaikan masalah-masalah atau mendapatkan solusi-solusi untuk kedepannya bisa lebih baik. Dan dampak secara langsung pada pekerjaan atau kehidupan pribadi mereka. Ya, betul itu ya. Setuju mungkin Bapak Ibu dengan pendapat ini. Jadi orang-orang dewasa itu paling tertarik untuk mempelajari mata pelajaran yang memiliki relevansi. Ya misalnya si pedagang tentunya dia akan suka belajar tentang ilmu dagang. Guru akan belajar tentang ilmu keguruannya. Kepala sekolah tentunya sama dengan kita akan belajar bagaimana cara memimpin, cara manage sebuah perusahaan atau sebuah sekolah gitu. Itu seperti itu. Akan lebih mudah lah dalam artian seperti akan lebih tertarik. Berikutnya yang keempat, berpusat pada masalah. Jadi pembelajaran orang dewasa lebih berpusat pada masalah daripada berorientasi pada konten. Jadi masalahnya apa, diselesaikannya bagaimana, terus pengalaman untuk menyelesaikannya itu seperti apa, itu seperti itu. Jadi itulah prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa yang
disampaikan oleh Knowledge. Mungkin itu paparan dari saya untuk waktu tanya jawab. Saya persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan atau mungkin nanti membantu saya juga menjawab, boleh saya persilahkan. Seperti itu Bapak Ibu. Oh. Tanya boleh Bapak Ibu. Kita masuk ke sesi berikutnya tentang tanya jawab. Ya, Pak Tukino, monggo. Ya, terima kasih Pak Johan. Sedikit saya ingin menyampaikan pertanyaan berkaitan dengan pedagogik dan andragogik ya. Ya, dalam pembelajaran orang dewasa. Itu mungkin ada sifat-sifat yang dapat kita kenali, Pak, dari pedagogik maupun andragogik tadi, sifatnya aja. Makasih, Pak. Ada yang bisa menjawab pertanyaan Pak Tukino? Ini saya lemparkan kepada peserta. Belum saya menjawabnya, bisa jadi teman-teman atau para peserta bisa membantu saya untuk menjawab pertanyaan Pak Tukino. Mungkin Pak Tukino sendiri yang punya pengalaman ini atau pemahaman ini, boleh Pak Tukino, monggo. Bu Hera, Bu Tati, boleh? Iya. Suaranya nggak ada, Bu Hera. Ya, suaranya. Ya, di mute dulu. Mungkin Pak Tukino, ya, ini sebetulnya punya pengalaman itu bertanya, ya. Tetapi sebetulnya mau menyampaikan. Ya, artinya biar iya, teman-teman kita saling mengisi, gitu. Ya, menyampaikan contoh-contoh dari sifat andragogi dan pedagogi tadi, seperti itu. Bu Hera, monggo. Bu Hera, Bapak Tukino. Menurut saya sifat-sifat pembelajaran orang dewasa itu harus secara langsung, kalau saya Pak, langsung praktek belajar langsung ya. Secara langsung. Kemudian perlu pemecahan masalah yang dihadapi apa, kemudian solusinya apa. Antaranya itu mungkin Pak. Ya, oke, terima kasih Bu Hera untuk tambahannya. Nah, jadi contoh-contoh kecil yang bisa kita sampaikan adalah melibatkan yang seperti kita ya, selaku kepala sekolah ketika ada masalah di dalam sekolahan yang mungkin melibatkan siswa atau lingkungan gitu, kita bisa melibatkan guru-guru untuk terlibat memutuskan masalah-masalah itu. Itu salah satu contoh mungkin dalam pelibatan ya, termasuk juga menjadikan mereka itu jangan sampai terus guru itu selalu dipojokkan lah, disalahkan apapun bentuknya. Saya yakin maksud guru itu baik, tapi mungkin caranya atau mungkin penyampaiannya kurang pas atau apa gitu, menjadikan kita kadang kan selalu menyalahkan guru. Itu hal-hal seperti itu pun sama, artinya bisa menjadi contoh bahwasanya keterlibatan guru dalam pemecahan masalah ataupun untuk hal memajukan sekolah bisa kita masukkan di sana. Mungkin ada lagi? Bu Tati ini biasanya yang cerdas nanya-nanya ini biasanya. Ya, monggo. Sepertinya paham sudah, Pak. Ya, oke ya. Waktunya juga nanti ingat waktunya. Ya, siap. Mungkin itu materi dari saya. Tapi sebelum saya tutup, saya perjelas lagi. Artinya materi yang saya sampaikan ini, pembelajaran orang dewasa itu memang perlu penanganan yang harus melibatkan semua pihak, bahkan si peserta pun harus dilibatkan, semua
pengalaman yang mungkin tidak baik ataupun yang baik itu perlu dikaji ulang agar kita mendapatkan hal-hal yang lebih baik lagi. Contoh, ada sebuah permasalahan di sekolah, terus kita cari solusi bersama-sama, dulu nyarinya seperti apa, agar ketika nanti ada masalah kembali, kita sudah bisa mengantisipasi atau bahkan mencarikan solusinya. Seperti itu, Bapak Ibu. Oke, untuk menutup materi saya hari ini, kita berdoa kembali. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai, saya tutup. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo Bu Hera. Masih di mute Bu Hera? Mute-nya Bu Hera. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Baik Bu, Alhamdulillah sehat. Sehat. Tetap semangat ya Bapak Ibu. Terima kasih hari ini sudah hadir semua, kita berlima, ada Pak Johan, tadi, Bu Asri, dan Pak semua, alhamdulillah sudah standby semua. Kita akan memulai pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa bersama menurut agama dan keyakinan masing-masing supaya kegiatan kita dari awal hingga akhir bermanfaat untuk kita. Berdoa dimulai. Enggak ngomong nggak ada. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Pada kesempatan ini, pada kegiatan in-house training ini, saya akan menyampaikan tentang prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Sebelumnya kita saksikan dulu, kita lihat dulu tayangan berikut ini, materi kita. Ya. Terima kasih Pak. Pembelajaran kita hari ini adalah prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Pada kegiatan ini, saya berharap kita nanti dapat menjelaskan, memahami apa itu kurikulum satuan pendidikan. Kemudian kita juga dapat memahami tentang prinsip-prinsip apa saja dari pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, kita ketahui kurikulum merupakan satu hal yang penting untuk kita yang ada di sekolah kita. Ya, satu alat yang sangat penting yang harus ada di sekolah kita. Bapak Ibu masih ingat apa itu kurikulum? Kurikulum, Bapak Ibu ada yang masih ingat? Ya, kurikulum adalah segala sesuatu yang memuat seluruh rencana proses pembelajaran, ya, rencana yang seluruh proses pembelajaran, pengaturan ini di dalamnya terdapat tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara menggunakannya dalam pembelajaran. Nah, kurikulum ini yang kita ketahui ya, ada kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kalau kurikulum tingkat satuan pendidikan berarti antara kurikulum satu sekolah dengan sekolah yang lain berbeda masing-masing di tingkat satuan pendidikan.
Nah, kalau kurikulum yang sekarang di sekolah penggerak kita nanti ada yang disebut dengan kurikulum operasional satuan pendidikan. Ada operasionalnya, ya, ada operasional. Dan ini tidak seluruh rencana, ya, kurikulum yang memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan kita masing-masing sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran. Jadi ini merupakan pedoman di sekolah kita masing-masing. Bagaimana rencananya, bagaimana tujuannya, tujuan pembelajarannya yang ada di sekolah kita masing-masing. Gitu ya, Bapak Ibu. Nah, kurikulum operasional satuan pendidikan ini nanti akan Bapak Ibu rumuskan di sekolah, akan Bapak Ibu susun di sekolah bersama dengan tim yang ada di sekolah, pasti timnya tim yang solid di sekolah, sehingga nanti akan menghasilkan kurikulum operasional satuan pendidikan yang memang benar-benar sesuai dengan sekolah kita. Nah, bagaimana cara menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan? Nah, kita lihat dulu. Tadi Bapak Ibu sudah mengetahui bahwa kurikulum itu seperangkat rencana, ya kan? Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman kita di sekolah. Nah, itu ada prinsip-prinsip pengembangannya, Bapak Ibu. Nah, kita lihat ya. Kita turunkan slide-nya. Prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan ini ada beberapa prinsip. Yang pertama adalah harus berpusat pada peserta didik. Seperti apa itu? Pembelajaran harus memenuhi potensi, kebutuhan, perkembangan, dan tahapan belajar, serta kepentingan peserta didik, profil pelajar Pancasila, yang selalu menjadi rujukan pada semua tahapan dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah. Bedanya sekarang ini bahwa semua, kalau kemarin tetap berpusat pada peserta didik, tapi untuk yang sekarang di sekolah penggerak ini, nah, penekanannya ada pada profil pelajar Pancasila. Kita ketahui bahwa profil pelajar Pancasila kemarin ada beberapa indikatornya. Di antaranya apa ya Bapak Ibu? Masih ingat? Yang pertama, berpikir bernalar dan berpikir kritis, kemudian kreatif, mandiri, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian bergotong royong, yang terakhir adalah kebinekaan global. Itu prinsip yang pertama, yaitu berpusat pada peserta didik. Selanjutnya, prinsip yang kedua adalah kontekstual. Apa itu kontekstual? Kontekstual artinya menunjukkan kekhasan dari dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial budaya, dan lingkungan, serta dunia kerja dan industri. Jadi ini kontekstual. Kontekstual itu artinya khas sesuai dengan karakteristik yang ada di sekolah kita.
ciri khasnya apa di sekolah kita? Kalau di sekolah kita ada khas tentang kedaerahan apa, menghasilkan apa, nah itu kita masukkan di dalam kurikulum nanti. Jadi kontekstual, budayanya seperti apa, gitu ya. Nah, prinsip yang ketiga tadi konseptual, yang ketiga adalah diturunkan Pak, akuntabel. Bapak Ibu, prinsip akuntabel, masih ingat kita akuntabel. Artinya apa ya kalau akuntabel? Ada yang masih ingat apa itu akuntabel? Artinya bahwa harus sesuai dengan data yang ada. Ya, sesuai dengan data yang ada, kemudian nyata, tidak dibuat-buat, ya kan? Sesuai dengan yang ada pada satuan pendidikan kita. Selanjutnya itu tadi sudah ada 3 prinsip. Selanjutnya adalah esensial. Esensial artinya semua unsur informasi itu penting atau utama yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan dapat diperoleh dari dokumen tersebut. Jadi kurikulum kita nanti ya bahasanya itu harus lugas, kemudian mudah dipahami oleh siapa saja, tidak bermakna ganda, tidak mengulang naskah, kutipannya sudah jelas, sudah ada naskah lain dan dokumen ini tidak perlu memuat kembali. Misalnya lampiran Kemendikbud seperti ada, nanti kan ada di kurikulum itu harus kita cantumkan peraturan dari Kemendikbudnya, kemudian CP ya capaian pendidikannya, strukturnya seperti apa ya dalam dokumen kurikulum tersebut. Jadi ada yang sudah given, ya sudah diberikan dari pemerintah kita yang harus kita masukkan di dalam kurikulum tersebut. Nah, ini prinsip kurikulum. Selanjutnya ya bahwa kurikulum juga harus ada pemangku kepentingan. Jadi apa itu? Kurikulum merupakan penjabaran rencana kita itu harus memuat ada kerjasama dengan stakeholder yang ada di lingkungan kita. Stakeholdernya siapa saja yang ada di sekolah kita kerjasama dengan siapa saja. Jadi dengan pemangku kepentingan yang ada di sekolah kita. Nah, ini adalah prinsip-prinsip kurikulum. Dari prinsip kurikulum ini saya ulangi lagi bahwa prinsip yang pertama adalah berpusat pada peserta didik. Yang kedua, bahwa kurikulum itu bersifat, kalau berpusat pada peserta didik, pasti ditekankan pada profil pelajar Pancasila. Yang kedua, akuntabel. Data-datanya aktual. Ketiga, kontekstual, sesuai dengan konteks yang ada di satuan pendidikan kita. Yang keempat adalah melibatkan pemangku kepentingan, ya stakeholder tadi. Jadi pengembangannya tidak boleh dikembangkan sendiri, harus Pak Tikno dengar nggak Pak? Bu Hera, gangguan sinyal itu. Iya, sepertinya gitu.
Iya, ya. Gangguan sinyal ya Bu Era. Maaf Bapak Ibu, ini mati lampu sejenak. Nah inilah ya. Oke, Jadi lanjut di ya. sini keadaannya di sini. Nah demikian Bapak Ibu pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan. Dari materi yang saya paparkan, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Silahkan. Cukup jelas Bu, menurut saya. Monggo Bapak Ibu. Mungkin di saya ya. Saya Ya, banyak monggo Pak Jahan. contoh kecil dari kreatif itu yang seperti apa itu? Dari profil pelajar Pancasila ya Pak? Kreatif ya. Untuk kreatif itu seperti apa? Terima kasih Pak Jahan. Ya, dari beberapa indikator dari profil pelajar Pancasila di antaranya ada kreatif. Kreatif itu anak didik kita pasti memiliki kreativitas yang luar biasa, bisa mengembangkan sesuatu yang luar biasa. Nah, kalau kreatif ini, nah mari kita kita ajak anak-anak kita mengeksplor kreatif anak, ya, mengeksplor apa sih yang anak miliki, apa sih yang anak punya, yang sesuatu yang mereka miliki, kemampuan yang mereka miliki untuk menghasilkan sesuatu produk atau ide, gagasan. Nah, itu merupakan kreatif. Gimana Bapak Ibu yang lain? Siap. Ya, Bu Tati, silakan. Oke Bu, terima kasih. Kalau Ibu tadi memaparkan tentang kurikulum untuk di sekolah penggerak, sepertinya pemaparan Ibu memang sudah cukup jelas. Namun di sini saya yang kayaknya kurang paham Bu. Apakah bedanya kurikulum operasional pendidikan yang untuk sekolah penggerak ini dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang sekarang ini? Begitu Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Tati. Bapak Ibu ada yang bisa menanggapi pertanyaan dari Bu Tati? Ya, terima kasih. Bedanya kurikulum tingkat satuan pendidikan yang sekarang kita miliki atau disingkat dengan KPSP dengan kurikulum nanti sekolah penggerak, yaitu kurikulum operasional satuan penggerak. Bedanya kalau di KPSP itu semua prinsip ini tadi semua ada, berpusat peserta didik juga ada, konseptual ada, esensial, kemudian melibatkan pemangku kepentingan, akuntabel sudah ada. Hanya bedanya pada kurikulum operasional ini memang benar-benar kita laksanakan, penekannya tetap kita tekankan, diberi tekanan yang sangat penting, yang krusial sekali, yaitu pada profil pelajar Pancasila. Jadi bedanya pada kurikulum operasional satuan pendidikan ini adalah penekannya pada profil pelajar Pancasila. Jadi kita bentuk nanti anak-anak kita menjadi Pancasilais, menjadi pelajar yang Pancasilais. Demikian Bu Tati, gimana? Iya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Bapak Ibu ada yang lain? Cukup. Iya. Cukup. Terima kasih. Bapak Ibu, kita sebagai motor di sekolah kita, sebagai penggerak di sekolah kita, mari sama-sama kita bersatu, bahu-membahu, saling bergandengan tangan di sekolah, terutama kita nanti sebagai sekolah penggerak, ya, sebagai piloting dari sekolah penggerak. Mari sama-sama kita menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan ini dengan benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip kurikulum yang ada tadi, yaitu Insya Allah supaya nanti kita tidak terlupakan dalam penyusunan
ya sekali lagi yaitu berpusat pada peserta didik. Ingat penekanannya pada profil pelajar Pancasila. Yang kedua, kontekstual, ya, sesuai dengan apa yang ada di lingkungan kita. Yang ketiga, esensial, ya. Keempat, melibatkan pemangku kepentingan yang ada. Kelima, akuntabel, ya, akuntabel, dan sepertinya itu mudah-mudahan nanti kita dapat menyusun kurikulum yang operasional, kita mengembangkan kurikulum operasional di tingkat satuan pendidikan pertanian. Kemudian yang dapat saya sampaikan, sebelum pembelajaran ini kita tutup, mari sama-sama kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf apa yang saya sampaikan tadi. Jika kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa dilanjut, Bu Warsini. Ya, terima kasih. Sebentar. Baik. Ya, minta 5 menit waktu buat siap-siap Bapak Ibu semuanya. Dimaklumin ya Bapak Ibu, karena masih belajar ya, ini harus ada yang memandu. Baik Bapak Ibu peserta in-house training yang saya hormati, lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu, bagaimana semua peserta masih sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Ya. Baiklah, sebelum kita lanjutkan ke materi, terlebih dahulu akan saya perkenalkan dulu semua peserta yang ada di sini, yaitu pertama Pak Johan selaku Ketua, Ibu Erawati, Ibu Tati, kemudian Pak Sutikno. Baiklah, sebelum kita mulai ke materi, Bapak Ibu, agar pelaksanaan materi yang saya bawakan nanti mendapatkan mudahan, mari kita sama-sama berdoa sesuai dengan keyakinan kita semua. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu, untuk saya, materi yang akan saya bawakan dalam kegiatan in-house training ini itu mengenai literasi digital. Nah, sudah semua tampak Bapak Ibu layar materi yang ada di Ya, sudah Bu. depan kita? Iya. Ya, masih. Ya. Di sini akan saya bacakan mengenai komponen perangkat T3. Ya.
sesuai dengan materi kita yaitu literasi digital, itu yang akan kita bahas di sini, komponen perangkat Bu, TIK. kok tidak muncul ya di layar saya, Bu? Oh iya, nggak muncul ya Bu ya? Untuk yang lain gimana? Muncul Ya. Muncul. Iya. Baik, berarti ada gangguan di tempat Bu Tati ya? Mungkin sinyalnya kurang Iya. bagus. Baik Bapak Ibu, di sini ada tayangan gambar. Ya. Ini adalah merupakan unsur-unsur komunikasi. Ya. Di sini terdiri dari perangkat pengirim, ya, penerima di gambar di sini ya. Kemudian ada pesan, paket, gangguan, media, gangguan, dan umpan balik. Umpan balik itu antara pengirim dan penerima. Gambar satu ini adalah unsur-unsur komunikasi. Ya. Ilustrasi di atas itu menggambarkan unsur-unsur dalam komunikasi. Bapak Ibu ya, yang sekarang sering kita gunakan seperti HP ya, dan lain sebagainya, WhatsApp yang ada di HP. Setiap pesan atau paket yang dikirim atau diterima tentunya ada unsur-unsur pengiriman dan penerima. Ya, seperti ini. Ini penerima, ini pengirim. Ada media yang digunakan untuk mengantarkan pesan atau paket. Dan dalam proses pengiriman pesan atau paket ini tidak dapat dihindari terdapat gangguan. Nah, gangguan ya. Begitu juga dengan umpan balik sebagai bentuk konfirmasi. Sehingga kita lihat bersama bahwa TIK merupakan kegiatan komunikasi dengan teknologi. Coba sama-sama kita cermati tabel di bawah ini. Apakah benar TIK dan unsur-unsur komunikasi memiliki persamaan pada bagian gangguan? Dapatkah Anda sebutkan jenis-jenis gangguan pada TIK dan identifikasi jenis gangguan tersebut? Mana yang dapat kita kendalikan dan mana yang tidak dapat kita kendalikan? Nah, Bapak Ibu sekalian, pada tabel 1.1 ya, persamaan TIK dan unsur-unsur komunikasi. Nah, unsur-unsur komunikasi pengiriman, komponen perangkat TIK-nya perangkat keras seperti headphone, ya, smartphone, komputer desktop, laptop, tab, perangkat lunak seperti aplikasi WhatsApp, Telegram. Kemudian pesan atau paket, ya, teks, suara, gambar, video. Media, kabel, nirkabel. Umpan balik, indikator centang pada WhatsApp, tanda pesan sudah terkirim atau diterima oleh perangkat, dibaca atau dibuka oleh pengguna. Ya, seperti biasa kalau kita menggunakan WA Bu ya, kita kirim pesan, centang 1 apa, centang 2 apa. Kemudian gangguan. Kadang kita menggunakan peralatan yang sering kita pakai ya, itu dapat kita kendalikan. Gangguan itu kadang dapat kita kendalikan dan terkadang tidak dapat kita kendalikan. Cara mengatasi gangguan di sini Bapak Ibu sekalian ya. Bapak Ibu perlu saya paparkan terlebih dahulu, ini keluh kesah saya ya. Kenapa saya milih materi ini? Karena saya kesulitan dalam IT dan gaptek. Jadi dengan materi yang saya tayangkan atau saya pilih ini nanti dengan masukan dari Bapak Ibu sekalian bisa menjadikan masukan buat saya sehingga gaptek saya sedikit terurai atau bisa dibantu Bapak Ibu sekalian.
Jadi cara mengatasi gangguan tadi Bu ya, di sini tadi gangguan-gangguan tadi, terutama gangguan yang dapat kita kendalikan memiliki cara yang berbeda-beda tergantung tingkat dan jenis gangguannya. Pada umumnya, gangguan lebih banyak mempengaruhi kinerja perangkat TIK yang kita miliki. Sehingga tips sederhana untuk mengatasi gangguan yang mempengaruhi perangkat TIK kita antara lain, ya, langkah cepat yaitu restart, itu menghidupkan ulang. Jadi maksudnya di sini restart dengan menghidupkan ulang perangkat kita atau lakukan head reset perangkat kita. Sebelumnya pastikan terlebih dahulu bahwa kita sudah memiliki data cadangan. Resiko dari head reset adalah hilangnya data pada perangkat. Dua, cara mengatasi untuk berikutnya yaitu periksa terlebih dahulu identifikasi persoalan. A. Periksa apakah perangkat kita sudah sesuai dengan kriteria minimum yang diminta oleh aplikasi yang kita jalankan pada perangkat kita. Jika iya, lanjutkan dengan pemeriksaan lainnya. Jika tidak sesuai, maka aplikasi tidak dapat dijalankan pada perangkat kita. Berikut, apakah aplikasi tersebut membutuhkan koneksi dengan internet atau tidak? Jika iya, maka periksa ya, apakah perangkat kita terhubung dengan internet atau apakah jaringan internet kita hidup. Jika tidak, maka lanjutkan dengan pemeriksaan lainnya. Ya, sebelum kita lanjutkan, Bapak Ibu, kita lihat gangguan yang tidak dapat kita kendalikan ialah masalah jaringan dari penyedia layanan internet apabila cuaca tidak mendukung menyebabkan sinyal lemah. Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, ya, pertanyaan pada peserta. Ya. Jadi Bapak Ibu yang mau saya tanyakan atau pertanyaan pada Bapak Ibu sekalian, satu, ya, jenis perangkat yang dimiliki apakah laptop atau smartphone atau kedua-duanya yang sedang Bapak Ibu gunakan sekarang ini. Kemudian laptop. Semuanya Bapak Ibu, Bu Tati mungkin, Bu Tati, dua-duanya atau laptop, smartphone? Laptop, smartphone. Bu Herawati? Iya, boleh nanti Bapak Ibu di chat ya, ditulis di WhatsApp, tuliskan melalui WhatsApp pertanyaan saya ini. Kemudian tahun pembelian, ya, tahun pembelian sebelum sistem dulu Bu, sistem operasi perangkat tersebut. Nah, sistem operasi perangkat tersebut, sistemnya ya. Kalau saya menggunakan perangkat laptop ya, bersistem operasi Windows 10 dibeli pada tahun 2017 dan smartphone bersistem operasi Android 11 dibeli pada tahun 2020, itu yang saya gunakan. Jadi nanti jawaban Ibu boleh melalui PA, di chat, atau dijawab langsung tadi juga sudah, tetapi untuk menambah wawasan kita, boleh Bu ya, saya minta di chat di WA. Nah kemudian tahun berapa, tahun pembelian, ya, tahun pembelian perangkat apakah seri baru atau lama? Jadi kalau baru, ya baru, kalau lama katakan lama, gitu. Demikian Bapak Ibu, ya, pertanyaan sekaligus mungkin sudah ada yang dijawab, mungkin ada yang menjawab melalui chat. Kalau sudah, baiklah, akan kita lanjutkan untuk berikutnya yang di B, yaitu tentang literasi digital tadi AA sudah, kemudian sekarang yang B, alamat, identitas dan akun. Ya,
Jadi ini tadi unsur-unsur tadi yang terdiri dari unsur-unsur perangkat ini ya, peralatan yang ada di laptop HP. Ini ada perangkat pengirim, perangkat penerima. Nah, pentingnya mengelola perangkat dan akun perangkat pada TIK. Bayangkan ya, ketika Anda mengirim paket, apa yang Anda perlukan? Tentunya alamat penerima, agar paket kita tepat sampai di tujuan. Pihak penerima pun tidak dapat sembarangan menerima paket tersebut. Ia harus tahu dari mana paket itu dikirimkan. Semakin jelas siapa pengirim dan siapa yang dituju atau penerima, kemungkinan tingkat keamanan data itu berasal semakin tinggi. Ya. Jadi kemungkinan tingkat keamanan data itu berasal semakin tinggi. Ilustrasi ini menunjukkan perangkat teknologi kita seperti rumah. Jadi Bapak Ibu ya, jadi ilustrasi yang kita sampaikan ini menunjukkan perangkat teknologi kita seperti rumah. Memiliki alamat, memiliki identitas. Dalam bahasa TIK, alamat dan identitas kita ini disebut dengan akun. Ya. Jadi saya ulang kembali, ilustrasi ini menunjukkan perangkat teknologi kita seperti rumah. Nah, memiliki alamat, memiliki identitas. Dalam bahasa TIK, alamat dan identitas kita disebut dengan akun. Nah, bahasa sebelumnya, ya, bahasa sebelumnya kita sudah mencoba bahasan sebelumnya kita sudah mencoba mengidentifikasi gangguan yang di atas tadi ya sudah kita bahas. Gangguan terhadap alamat dan identitas kita membuat kita dapat kehilangan alamat atau identitas. Salah satu antisipasi kita terhadap gangguan adalah mengelola perangkat dan akun yang kita miliki. Bapak Ibu, di sini kita lihat ada beberapa gambar. Perangkat TIK yang digunakan pada platform teknologi sekolah penggerak, mungkin di sekolah Bapak Ibu semua yang Ibu pimpin sudah memiliki perlengkapan yang lengkap seperti komputer, laptop, ya, tab, ya. Jadi untuk gambar ini perangkat TIK, komputer, desktop, laptop, handphone, smartphone dengan ragam sistem operasi Google, Android, Microsoft Windows, iOS, macOS dari Apple. Adakah perangkat TIK dan ragam sistem operasi di atas yang baru Anda lihat? Nah, belum pernah atau belum terbiasa menggunakannya. Saya rasa Bapak Ibu semuanya yang ada di ruangan ini ya lebih berpengalaman ya dalam baik menggunakan maupun memakai. Saya rasa semua sudah menggunakan dan sudah terbiasa. Ya, kalau saya walaupun sudah usia tua, tetapi dalam penggunaannya agak kurang, maka saya tertarik materi ini. Mudah-mudahan nanti dengan kita memperdalam materi ini akan menambah wawasan saya pribadi. Nah, setiap perangkat TIK seperti komputer, desktop, laptop, dan handphone, smartphone itu membutuhkan sistem operasi untuk membuatnya dapat beroperasi. Demikian pula dengan platform teknologi atau aplikasi. Untuk itu, agar Anda dapat memperoleh pengalaman dan manfaat maksimal dari platform teknologi sekolah penggerak, maka pada saat produk-produk atau aplikasi pada platform teknologi sekolah penggerak tersebut mulai hadir pada saatnya, Anda perlu memperhatikan spesifikasi perangkat yang kita miliki dan kriteria minimum yang diminta oleh masing-masing produk atau aplikasi dan pada platform
teknologi sekolah penggerak tersebut. Antara lain terkait 1, sistem operasi yang digunakan. 2, ukuran RAM, ya, random access memory. Kemudian besaran ROM, read only memory stored, dan lain-lain. Nah, langkah-langkah mengetahui spesifikasi perangkat yang kita miliki, ada beberapa cara untuk mengetahui spesifikasi perangkat yang kita miliki. Nah, diantaranya ya, buku panduan perangkat, kotak pembungkus perangkat, board, dus, kardus, informasi dari pencarian di internet dengan kata kunci nama perangkat yang kita miliki. Ada beberapa tips atau cara untuk mendapatkan spesifikasi pada perangkat jenis komputer, desktop, laptop berbasis Microsoft Windows, dan handphone, ya, smartphone berbasis Android, antara lain sebagai berikut. Nah, perangkat jenis komputer, desktop, laptop berbasis Microsoft Windows untuk Windows 10, tips 1 melalui About You PC. A, buku menu start, ya, ini gambarnya seperti ini, ada di laptop kita, ya. Klik menu start tersebut. Biasanya ada di Windows sebelah kiri bawah. Bapak Ibu sudah mahir semua, ya, karena Bapak Ibu rata-rata di sini kepala sekolah yang setiap saat menghadapi laptop, jadi lebih paham, ya. Ini yang jelas untuk saya pribadi ini untuk belajar ini. Nah, saat jendela menu start terbuka, langsung klik About You PC, lalu tekan Enter. Perangkat jenis telepon pintar berbasis Android. Untuk handphone, smartphone berbasis Android. Tips 1, melalui menu setting atau pengaturan. Nah, ini, ya, ini sering kita buka, ya, sering kita gunakan ini. Temukan ikon aplikasi setting pengaturan. Nah, ini tadi, ya, pada handphone atau smartphone Android, dan klik untuk membukanya. Nah, pada menu setting pengaturan, temukan menu About Phone atau tentang perangkat, dan klik untuk membukanya. Berikutnya, pada menu About Phone tentang perangkat, temukan menu software, ya, information, device information, info perangkat lunak, dan klik untuk membukanya. Nah, demikian Bapak Ibu materi untuk saya yang sudah saya sampaikan. Mungkin ada hal-hal yang mau kita tanyakan, atau mungkin cukup, karena kalau ada pertanyaan saya mungkin juga jawabnya kurang begitu ini, tetapi nanti teman-teman yang akan membantu saya. Lebih baik kita sama-sama sharing, kita sama-sama belajar Bapak Ibu, ya. Kalau ada pertanyaan saya kurang bisa, mungkin Bapak Ibu yang akan membantu saya. Nah, sebelumnya coba kita latihan mencoba, Bu, ya. Mengirim pesan kepada rekan sesama kelompok. Nah, misalkan Pak Johan mau ngirim ke kelompok, ya. Isi pesan bebas, ya. Jadi Bapak Ibu mencoba, ini latihan, ya, mengirim pesan kepada rekan sesama melalui WA juga. Jadi nanti untuk bahan kita bahwa kita sudah berlatih ini, ya, tentang ini literasi digital. Kemudian isi pesan tadi bebas. 3, dicek indikator centang, ya, dicek di indikator centang apakah centang 1, 2, atau centang 2 biru. Nah, itu, ya, Bu, latihan yang mau kita sampaikan untuk materi yang saya sampaikan ini. Jadi saya ulang lagi, latihan, cobalah 1, mengirim pesan kepada rekan sesama kelompok, ya. 2, isi pesan bebas. 3, dicek di indikator centang apakah centang 1, 2, atau centang biru, 2 biru. Nah, ini latihan kita. Nah, sebelum saya akhiri,
Lebih dahulu Bapak Ibu yang mau bertanya atau kan memberikan masukan kepada saya persilahkan. Ya, monggo. Saya silakan kepada Bapak Ibu, Bapak Ketua. Saya catat terlebih dahulu pertanyaan, lalu saya akan jawab. Silahkan Bapak Ibu yang mau bertanya. Cukup jelas, Bu. Cukup jelas. Mungkin ada yang memberi masukan. Silahkan. Kalaupun sudah cukup, mungkin pertanyaan latihan tadi kita untuk sebagai apa ya Pak, untuk ini aja. Nah, boleh di chat, boleh dikirim lewat WA. Mungkin dari saya, kalau dari rekan-rekan tidak ada yang memberi masukan atau tidak ada yang bertanya, akan saya akhiri. Mungkin Bapak Sutikno atau Ibu Tati Mega Yuli atau Bu Herawati, Ibu Pak Johan, kalau sudah cukup, mungkin saya cukupkan dan akan kita tutup bersama-sama. Kita berdoa agar materi yang kita pelajari ada manfaatnya buat kita bersama. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik Bapak Ibu, paparan materi tentang literasi digital yang saya sampaikan cukup dan kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dilanjutkan Bu Tati Mega Yuli. Dipersiapkan, monggo. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Oke Bapak Ibu, apakah udah muncul di layar Bapak Ibu slide dari saya? Sudah Bu. Oke, terima kasih. Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah ya Ibu, baik. Semuanya ya, oke. Yang penting kita tetap semangat ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, kali ini materi saya adalah tentang pendidikan yang memerdekakan. Baik Bapak Ibu, sebelum saya ke materi, saya akan tampilkan tidak ada di layar Bapak Ibu, ada seorang bapak ya. Kalaupun Bapak Ibu mungkin masih ingat atau mungkin sangat ingat sekali, siapakah beliau ini Bapak Ibu? Ki Hajar Dewantara, Bu. Oke. Ya. Bapak Ki Hajar Dewantara, iya. Pastinya kita ingat semua ya Bapak Ibu karena beliau adalah salah satu bapak pendidikan ya. Jika kita melihat Bapak Ibu ke belakang pada tahun 1920 lahirlah cita-cita baru yang memimpikan perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Maka berdirilah Taman Siswa di Yogyakarta. Melalui pendidikan dengan berdirinya Taman Siswa, Ki Hajar Dewantara berharap melawan penjajah yang ada di Indonesia. Taman Siswa jadi rakyat Indonesia untuk dapat merdeka dan bebas dalam pembelajarannya. Oke Bapak Ibu, iya selanjutnya Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu ada salah satu kutipan dari beliau yang ini sangat baik sekali ataupun tetap akan teringat atau terimpresi untuk kita semuanya, bahwa pendidikan merdeka itu berdaya upaya dengan segala untuk maksud saya dengan sengaja untuk maju hidup tumbuhnya
budi pekerti, rasa, pikiran, roh, dan badan anak dengan jalan pengajaran teladan dan pembiasaan yang disertai dengan jangan disertai perintah dan paksaan. Nah, di sini Bapak Ibu ya, kalau kita lihat dari kutipan beliau tadi, untuk memajukan hidup tumbuhnya budi pekerti, rasa, pikiran, dan kita di sini dalam pengajaran harus memberikan teladan kepada anak-anak, ya. Berarti kita sebagai kepala sekolah dan warga sekolah yang ada di sekolah itu, termasuk guru dan yang lainnya, itu adalah teladan semua bagi anak-anak. Bagaimana kita bisa memberikan suatu contoh pada anak-anak, baik itu mungkin secara tegur sapa kita, tingkah laku kita, ataupun dari gerak tubuh kita, ya, yang menjadikan itu di sekolah sebagai suatu contoh yang baik untuk anak-anak kita, ya. Jadi penanaman ini akan tertanam dalam pembiasaan dengan tidak disertai perintah. Contoh yang sudah saya lakukan Bapak Ibu di sekolah, saya menerapkan yaitu 5S, ya. Kemudian di situ ada senyum, sapa, ya, kemudian salam, kemudian mungkin yang lainnya. Nah, itu selalu diterapkan di sekolah, ya. Dari penyambutan anak kami sudah menyapa, kemudian bersalaman, sekalipun itu mungkin kami jadwalkan secara piket walaupun tidak keseluruhannya. Oke, lanjut ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu bisa melihat ya, pendidikan. Apa sih maksud pendidikan itu Bapak Ibu? Maksud dari pendidikan yaitu untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, di sini Bapak Ibu maksudnya ya, bahwa anak-anak itu terlahir dengan kodratnya, mempunyai kemampuan yang berbeda dengan satu dengan yang lain. Nah, berarti di sini sebagai guru kita harus memahami kodrat anak-anak kita itu masing-masing, ya, mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Itulah fungsi kita sebagai pendidik di sini. Nah, kemudian anak-anak tersebut dapat kita arahkan supaya mereka memiliki kemampuan yang nantinya akan menyelamatkan kehidupan mereka dan mereka dapat bahagia. Maksudnya bahagia di sini mungkin nanti akan berguna bagi masyarakat. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, selanjutnya menurut ilmu pendidikan, hubungan antara dasar dan keadaan itu terdapat adanya konvergensi, ya. Artinya keduanya ini apa itu konvergensi maksudnya? Keduanya itu saling mempengaruhi sehingga garis dasar dan garis keadaan itu selalu tarik menarik antara satu dan yang lainnya. Ibaratnya seperti ini Bapak Ibu, ya. Pendidikan itu adalah seorang petani, ya. Ini juga Bapak Ibu saya kutip dari saya melihat video yang waktu saya tonton lewat diklat ini, ya, bahwa pendidikan itu adalah seperti seorang petani yang memiliki berbagai jenis bibit, ya. Jangan menanam padi, menanam bibit padi, tetapi mengharapkan tumbuh jagung itu. Nah, kemudian menggunakan begitu juga kalau kita menanam padi, haruslah mengharapkan tumbuhnya padi, jangan mengharapkan tumbuhnya jagung. Nah, kemudian tanaman-tanaman itu tentunya harus kita rawat, ya. Perawatan itu bisa mungkin kita pupuk, kita siangin dari rumputnya dan lain-lain. Sehingga nanti akhirnya pada dasarnya
baik itu tanaman tersebut akan mendapatkan, akan tumbuh dengan baik, ya, berdasarkan dengan minat bakat itu tadi. Nah, kita menggambarkan anak-anak kita seperti tanaman itu tadi. Jadi anak-anak kita itu yang berbeda-beda itu, misalnya seperti ini Bapak Ibu ya, anak-anak kita di dalam sekolah itu kemampuannya berbeda-beda. Maksudnya mungkin dia mahir di dalam pelajaran pengetahuan, contohnya seperti matematika, tapi mungkin dia juga lemah di dalam olahraga. Tapi ada juga anak-anak mungkin mahir di dalam olahraganya, tetapi lemah dalam pengetahuannya. Ini kita tidak boleh kita sampaikan anak-anak itu bodoh di dalam pengetahuannya. Makanya anak itu telah terlahir dengan kodratnya masing-masing. Begitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya pendidikan yang memerdekakan. Pendidikan yang memerdekakan berbicara tentang suatu bentuk pendidikan dan pengajaran yang terletak kemandirian anak didik, dan di dalamnya memaknai pola kodrat rasional dan sekaligus memiliki kehendakan yang bebas, ya. Bapak Ibu, siswa-siswa kita yang ada di sekolah memiliki kemampuan, keunggulan masing-masing. Kita tidak dapat menyamaratakan cara mengajar mereka, cara membentuk mereka, memaksa mereka untuk dan keunggulan dalam bidang yang tidak sesuai dengan kodrat mereka. Sebagai seorang pendidik, Bapak Ibu, kita memiliki peran yang begitu sebagai motivator dan fasilitator untuk siswa. Oleh karena itu Bapak Ibu perlu memberikan suatu pencarian pengembangan, ya, dalam minat bakat yang sesuai dengan kodrat mereka masing-masing. Maksudnya memberikan penyediaan fasilitas-fasilitas yang dapat memfasilitasi kemampuan bakat mereka, serta memberikan kebebasan kepada siswa-siswa kita untuk mempelajari apapun, seperti itu. Jadi itulah yang maksudnya sesuai dengan kemampuan, seperti itu Bapak Ibu. Saya lanjut ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan, ya, merupakan sebuah pendekatan belajar yang mengacu pada tingkatan capaian atau kemampuan peserta didik. Seringkali disebut juga sebagai teaching and direct level, ya. Ini adalah bentuk implementasi yang sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan memperhatikan capaian tingkatan kemampuan kebutuhan peserta didik sebagai acuan merancang pembelajaran. Maka kita dapat melakukan segala upaya yang kita pusatkan pada peserta didik. Seperti Bu Hera tadi sampaikan bahwa kita dalam penyusunan kurikulum juga kita berpusat pada, maksudnya mungkin ya Bapak Ibu ya, pendekatan ini tidak mengacu pada tingkatan kelas, akan tetapi berdasarkan fase perkembangan atau tingkat kemampuan peserta. Pembelajaran dibuat sesuai dengan capaian tingkat kemampuan kebutuhan peserta didik. Untuk mencapai capaian pembelajaran yang diharapkan, peserta didik setiap itu menggunakan fase ataupun tingkatan tersebut mempunyai capaian pembelajaran yang harus dicapai. Proses pembelajaran peserta didik akan disusun mengacu pada capaian pembelajaran tersebut, namun disesuaikan dengan karakteristik, potensi, kebutuhan peserta didik tersebut. Lanjut. Tujuan dari pengetahuan capaian atau tingkatan kemampuan
Hal ini menunjukkan dengan mengetahui capaian atau tingkatan kemampuan peserta didik sebagai acuan untuk menyusun pembelajaran, mampu mengembangkan peserta didik lebih baik, pembelajaran disusun sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik, karena itu tentunya akan lebih tepat guna untuk peserta didik itu sendiri, Bapak Ibu. Oke. Kita lanjut dengan tahapan ya Bapak Ibu ya. Tahapan di sini ada asesmen, yaitu ya untuk bisa membuat pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, maka asesmen menjadi tahapan pertama yang harus kita lakukan. Asesmen ini biasa disebut juga dengan asesmen diagnostik, ya, yang perlu dikenali antara lain potensi, karakteristik, kebutuhan terhadap perkembangan peserta didik, tahap capaian pembelajaran anak dan lain-lain. Kemudian selanjutnya ada perencanaan, ya. Setelah berhasil mengidentifikasi potensi, karakteristik, tingkat capaian, kemampuan, maka bagian berikutnya adalah menyusun program pembelajaran yang sesuai dengan asesmen kita. Perencanaan ini juga termasuk pengelompokan peserta didik dalam tingkat yang sama. Dengan penyusunan pembelajaran yang sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan peserta didik ini, maka kita menempatkan peserta didik sebagai pusat utama pembelajaran sesuai dengan filosofi dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Begitu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya adalah pembelajaran, ya. Selama proses pembelajaran ini perlu dibuat adanya asesmen yang berkala untuk melihat proses pemahaman murid, kebutuhan, kemajuan selama pembelajaran, atau bisa disebut asesmen formatif. Adapun asesmen sumatif sebagai proses evaluasi tercapaian tujuan pembelajaran di akhir suatu pembelajaran juga diperlukan untuk membentuk pendidikan merancang proyek berikutnya. Oke. Untuk dapat menerapkannya, apa hal-hal pertama yang harus kita lakukan? Jika Anda merasa bahwa hal pertama yang perlu dilakukan untuk menerapkan pengajaran yang sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan peserta didik adalah mengenal peserta didik. Jadi, Bapak Ibu, ya, untuk itu kita mengenal peserta didik kita dulu, Bapak Ibu. Benar atau tidak ya Bapak Ibu ya? Oke Bapak Ibu, mungkin untuk selanjutnya adalah sebelum kita bisa untuk pembelajaran yang berpusat pada peserta didik kita harus mengenal peserta didik kita terlebih dahulu. Kita harus bisa mengenali potensi, karakteristik, kebutuhan, keunikan siswa dengan berbagai cara. Misalnya mungkin ya kita itu karena dengan kemampuan yang berbeda-beda, dengan mengetahui belajar tersebut dapat kita ketahui ya dari kita bisa mungkin itu ada di layar Bapak Ibu ya, dari saya
saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, mungkin belum saya akhiri, Bapak Ibu, mungkin dalam paparan saya itu ada yang Bapak Ibu ingin tanyakan. Di sini mungkin sharing-sharing aja karena ini memang bentuknya dadakan Bapak Ibu ya, belajar yang begitu seketemunya aja. Saya persilahkan dari Bapak Ibu. Cukup Ibu. Seketemunya masih meraba-raba dan dicoba. Dan sudah bagus Ibu. Oke Pak, terima kasih Bapak Ibu semuanya ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam materi kali ini ya. Ada dan lebihnya saya kurang, mungkin ada kekurangan di yang saya sampaikan. Bapak Ibu yang lain putus-putus ya Pak. Kok ini saya putus-putus terus nih ya. Pokoknya tetap saja semangat ya, dan terus belajar seperti itu. Oke Bapak Ibu, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan ke peserta terakhir, Pak Tukino. Waktu dan tempat dipersilahkan Pak Tukino. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini saya ingin menyampaikan materi tentang pendidikan orang dewasa. Namun sebelumnya saya ingin mengajak pada Bapak Ibu untuk tetap bersemangat karena sesi yang saya sampaikan adalah pendidikan orang dewasa dan waktunya sudah siang. Mungkin Bapak Ibu sudah lelah, tetapi saya akan menyampaikannya berdurasi 20 menit ke depan. Gitu ya Bapak Ibu. Masih semangat Bapak Ibu? Ya, semangat ya. Semangat. Nah, iya, makasih Bapak. Setelah pembelajaran orang dewasa yang tadi, jika kita sudah banyak mendengar bagaimana paparan dari Pak Johan tadi, dan juga saya ingin menyampaikan di sini bagaimana nanti Bapak Ibu dalam mempelajari materi pendidikan orang dewasa ini kita dapat mengenal dan memahami pendidikan orang dewasa. Juga nantinya tujuannya itu Bapak Ibu juga dapat mengenal serta memahami tentang pendidikan orang dewasa. Nah, dari tujuan itu maka nanti akan saya sampaikan beberapa hal yang terkait dengan pendidikan orang dewasa. Namun pada akhir sesi ini saya perlu absen dahulu Bapak Ibu. Ya, masih tetap semangat dan masih ada di ruang kelas ya Bapak Ibu ya. Di sana ada. Alhamdulillah masih Pak. Ya. Masih tetap semangat menanti. Ya, amin. Terima kasih Ibu. Ya, semangat ya. Ya. Semangat Pak. Ya, dari Ibu Tati Vega ini, kemudian Ibu Warsini, Bapak Johan Kurniawan, dan Bu Era. Terima kasih semuanya masih tetap hadir. Dan sebelum saya menyampaikan materi, supaya kita dimudahkan dan mendapatkan pemahaman sehingga ilmu yang kita pelajari pada hari ini menjadi bekal dalam kita melaksanakan pendidikan di satuan pendidikan kita masing-masing. Maka terlebih dahulu mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bapak Ibu, dalam paparan kali ini saya ingin menyampaikan tentang pendidikan orang dewasa. Kenapa saya memilih materi ini? Karena kita selain di satuan pendidikan itu kita selalu bergelut dengan anak-anak, tentunya kita punya teman sejawat, yaitu Bapak Ibu guru yang ada di sekolah kita masing-masing. Nah, di
di dalam satuan pendidikan itu seringkali kita juga harus memahami karakter dari Bapak Ibu guru yang ada di sekolah kita satu persatu. Bagaimana karakter Bapak Ibu satu persatu yang ada di sekolah kita. Oleh sebab itu saya memilih topik ini sekira untuk memahami bagaimana karakter dari teman-teman kita sendiri yang ada di sekolah atau teman sejawat kita di sekolah, agar tujuan atau misi kita di sekolah itu dapat tersampaikan, dapat terpenuhi sasarannya atau sampai pada tujuan, karena masing-masing teman kita itu punya karakter yang nantinya sama-sama kita ajak untuk menyampaikan tujuan visi misi sekolah itu kepada peserta didik, ataupun secara keseluruhan misi misi kita itu dapat dicapai. Nah, mohon ditayangkan Pak Johan, saya pakai materi yang pertama, modul yang pertama. Ya, sambil menunggu tayangan, sebagai wawasan bahwa strategi pembelajaran orang dewasa itu ada beberapa yang perlu saya sampaikan. Nah, pembelajaran orang dewasa agak besar dikit Pak. Ya, lamat-lamat yang bawah. Ya, pembelajaran orang dewasa atau POD itu ada pengertian pembelajaran orang dewasa. Yang kedua ada teori pembelajaran orang dewasa menurut Kahnlove. Kemudian ada karakteristik belajar orang dewasa, dan keempat prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa. Nah, mungkin ada 4 hal yang pokok ini yang akan kita bahas. Lanjut Pak, next. Nah, pengertian pembelajaran orang dewasa itu andragogi atau andragogi berasal dari 2 kata dalam bahasa Yunani, yaitu under dan under, yang berarti orang dewasa. Kemudian agogi atau agogus yang berarti memimpin atau membimbing. Jadi andragogik dapat diartikan sebagai pemimpin atau membimbing orang dewasa. Demikian. Jadi pengertian pembelajaran orang dewasa menurut Kahnlove tadi adalah membimbing atau memimpin orang dewasa. Kemudian berikutnya, next. Menurut Kahnlove, ya, teori pembelajaran orang dewasa menurut Kahnlove pada tahun 1913 sampai 1997 merupakan, beliau ini adalah merupakan seorang pendidik asal Amerika Serikat. Ya, dikenal dengan teorinya tentang pendidikan orang dewasa atau yang bisa disebut dengan andragogi. Menurut Kahnlove, andragogik adalah seni dan ilmu pembelajaran orang dewasa. Karena itu, andragogik mengacu pada segala bentuk pembelajaran orang dewasa. Next. Nah, dalam karakteristik belajar orang dewasa ini dibagi menjadi ada seperti siklus ya Pak ya. Ada siklusnya seperti ini. Ada konsep diri, kemudian ada pengalaman, ada kesiapan belajar, orientasi belajar, dan motivasi belajar. Konsep diri yang pertama, kemudian terus dari konsep diri itu akan merupakan pengalaman, bagaimana pengalaman itu menjadikan kesiapan belajarnya sebagai tolak belajarnya, kemudian digunakan sebagai orientasi belajar, dan juga sebagai motivasi belajarnya. Itu orang dewasa seperti itu. Nah, pada tahun 1980, Kahnlove itu membuat 4 asumsi. Ini yang tadi Pak, karakter Bapak Ibu ya. Karakteristik pembelajaran dewasa yang berbeda dari pembelajaran anak. Ya. Pada tahun 1984,
Knopf kemudian menambahkan asumsinya yang kelima. Itu yang kelima. Next. Ya. Karakteristik belajar orang dewasa. Yang pertama, konsep diri. Orang dewasa memiliki konsep diri untuk bertanggung jawab terhadap keputusan-keputusan atas kehidupan sendiri. Ya, ini tentunya ini namanya orang dewasa ya. Tentunya memiliki konsep diri untuk bertanggung jawab terhadap keputusan-keputusan atas hidupnya sendiri. Lalu yang berikutnya, ini tidak semua saya bacakan karena waktu, nanti Bapak Ibu dapat mempelajari kembali di modulnya. Kemudian ada pengalaman. Nah, orang dewasa memiliki pengalaman yang lebih banyak dan beragam dari anak-anak. Melalui pengalaman tersebut, orang dewasa memperoleh identitas diri. Itu. Nah, dari pengalaman kemudian digunakan sebagai kesiapan belajar. Pada saat manusia dewasa, ya kita sebagai orang-orang yang dewasa, kesiapannya untuk belajar semakin meningkat, berorientasi pada tugas-tugas yang berkembang dan peran sosialnya di masyarakat. Nah, ini. Jadi pengalaman ini biasanya ya pengalaman hidupnya, pengalaman beraktivitas di masyarakat, bergaul dalam sosial budaya masyarakat. Nah, ini menjadi pengalaman, kemudian menjadi sebagai bahan untuk belajarnya. Untuk memperbaiki diri, biasanya seperti itu Bapak Ibu. Ini penjelasan berikutnya. Orientasi belajarnya sebagai individu yang dewasa dan matang. Ini orientasi belajarnya. Bahwa orang dewasa itu adalah sebagai individu yang dewasa dan matang. Perspektif waktu orang dewasa berubah dari penerapan pengetahuan yang tidak selektif menjadi penerapan segera. Karena itu orientasi belajar dari orang dewasa pun bergeser dari yang mulanya berpusat pada mata pelajaran atau subjek konteks menjadi berpusat pada problem konteks. Itu. Kemudian yang kelima yaitu motivasi belajar. Semakin dewasa dan semakin matang orang, maka dorongan belajar lebih berasal dari dalam diri. Ini mudah-mudahan seperti itu ya Bapak Ibu kita. Ya walaupun kita usianya sudah tua tapi selalu belajar. Karena belajar itu katanya belajar sepanjang hayat. Nah, pada saat kita sekarang ini untuk belajar yang tujuannya untuk peningkatan diri kita yang akan kita implementasikan pada tugas-tugas kita. Itu demikian. Next, Pak. Lanjut. Dan 4 prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa menurut Knopf pada tahun 1984 menyarankan 4 prinsip yang diterapkan pada pembelajaran orang dewasa, yaitu ada keterlibatan. Nah, betul Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau mengadakan pembelajaran, memberikan sesuatu, memberikan tugas kepada apapun kepada sesama kita orang dewasa, memang perlu ada keterlibatan mereka dalam satu bentuk kegiatan itu. Kemudian ada pengalaman. Nah, dari keterlibatan itu mungkin beliau atau orang yang kita ajak itu punya pengalaman. Bagaimana pengalamannya di lain tempat atau di satu lain waktu, sehingga dapat digunakan untuk berdasar melakukan kegiatan berikutnya. Relevansi dan dampaknya bagi kehidupan. Nah, ini orang dewasa seperti itu. Dan bisa melakukan suatu kegiatan itu tentunya yang relevansi dengan dampak bagi kehidupan.
melakukan kegiatan-kegiatan itu yang ya, yang nanti ada hasilnya lah gitulah intinya. Yang melakukan itu ada dampak dari kegiatan itu menghasilkan walaupun bukan secara materi, tetapi ya mungkin spiritualnya atau secara teorinya kita menghasilkan sesuatu yang kita tanamkan. Nah, kita memberikan materi pelajaran pada anak itu kan ya kita melakukan suatu kegiatan yang hasilnya nanti akan diunduh oleh anak itu sendiri. Mungkin tidak sekarang, tetapi mungkin bisa 10 tahun yang akan datang. Nah, seperti pada saat ini penanaman profil Pancasila. Mungkin anak kita itu akan mengenyam hasilnya atau melaksanakannya mungkin 10 tahun ke depan. Mungkin setelah dia sudah di tingkat kuliah ataupun selesai baru merasakan bahwa manfaat itu. Kemudian yang berikutnya ada prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa. Tadi keterlibatan, pengalaman, relevansi yang saya bahas tadi, ya. Relevansi itu betul bahwa orang dewasa paling tertarik untuk mempelajari mata pelajaran yang memiliki relevansi dan dampaknya secara langsung pada pekerjaan atau kehidupan pribadi mereka. Bisa dicontohkan, kalau misalnya usaha atau pekerjaan saya sebagai PNS, maka saya akan senang belajar tentang guru, maka akan pelajari bagaimana teori pembelajaran di sekolah atau di kelas dan lain sebagainya yang berkaitan dengan tugasnya, atau mungkin berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur lain. Misalnya kalau di rumah punya kegiatan atau usaha yang lain yang berdampak untuk penumbuhan ekonomi keluarga dan sebagainya. Itu contoh saja. Kemudian berpusat pada masalah. Pembelajaran orang dewasa lebih berpusat pada masalah daripada berorientasi pada konten. Nah, ini pada masalahnya apa? Sehingga orang dewasa itu jelas melaksanakan itu berorientasinya pada masalah, ya, berpusatnya pada masalah daripada pada konten tadi. Next, Pak. Ya, lanjut, Pak. Nah, mungkin tambahan dari penjelasan yang tadi saya sampaikan bahwa orang dewasa juga menyukai pembelajaran yang menunjukkan perhatian secara individual. Ini mungkin kita rasakan juga ya, bahwa orang dewasa juga menyukai pembelajaran yang menunjukkan perhatian secara individual. Nah, keberhasilan strategi belajar yang orang dewasa pada dukungan dengan susunan belajar atau suasana belajar yang kondusif, bagi orang dewasa menurut ini ada teori menurut Supriyanto tahun 2007 adalah sebagai berikut. Satu, mendorong peserta didik untuk aktif dan mengembangkan harkatnya. Kemudian suasana saling menghormati dan saling menghargai. Kemudian yang ketiga, suasana saling percaya dan terbuka. Suasana penempatan diri. Kemudian ada suasana tidak mengancam, suasana mengikuti keefektifan pribadi dan seterusnya. Ini ya kita sudah sama-sama orang dewasa tentunya sangat ini relevan sekali dengan apa yang kita laksanakan. Next, Pak, materi yang terakhir. Cukup, Pak. Saya demikian Bapak Ibu dari materi yang saya paparkan tentang pendidikan orang dewasa. Saya kira untuk pertanyaan dan lain sebagainya nanti dapat dibuat dalam kolom chat, nanti akan saya jawab secara pribadi karena durasi waktunya sudah cukup. Dan sebelum saya akhiri, ya, saya akhiri pada pembelajaran kali ini, maka yang ingin saya sampaikan adalah
pembelajaran orang dewasa itu memang berbeda dengan pembelajaran pada anak-anak. Orang dewasa juga memerlukan perhatian. Orang dewasa, pembelajaran orang dewasa itu harus ada saling menghormati dan saling menghargai. Kemudian ada percaya diri dan saling terbuka. Ini orang dewasa. Kemudian ada penemuan pada dirinya sendiri dan semuanya bertumbuh pada hasil dari pengalaman. Biasanya begitu itu kuncinya. Jadi pembelajaran orang dewasa itu diawali dari hasil pengalaman. Nah, dari pengalaman yang mereka didapat, maka digunakan untuk langkah kegiatan yang berikutnya. Kalau kita berjalan di satu jalan, kemudian ada lubang, maka kita harus menghindari. Jangan sampai kita berjalan di jalan yang sama, ketemu lubang, kita lewati, sehingga jatuh di lubang yang sama. Itu jangan sampai, sehingga kita akan tetap menemukan jalan keluar atau solusi-solusi yang terbaik dalam kehidupan ini. Saya kira demikian Bapak Ibu materi yang saya sampaikan, namun sebelum saya akhiri, mari bersama kita berdoa agar apa yang saya sampaikan, materi-materi yang kita dapat pada hari ini dapat menjadikan pemahaman dan modal kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan pada hari-hari berikutnya. Berdoa mulai. Doa selesai. Demikian Bapak Ibu, ada kurang dan lebihnya materi yang saya sampaikan tentang pendidikan orang dewasa. Saya akhiri. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.